Dari sekian banyak bisnis yang moncer pada masa pandemi tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 adalah bisnis logistik. Menurut beberapa survei, ada 5 sektor bisnis yang tetap bertahan bahkan cenderung meningkat atau naik di masa pandemi tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Di antaranya yang pertama bisnis e-commerce, kemudian jasa pengiriman atau logistik, kemudian asuransi, jasa alat penyedia kesehatan, dan yang terakhir adalah bisnis komunikasi atau bisnis digital. Nah, bagaimanakah wajah dan peluang bisnis logistik di era pandemi dan era endemi? Yuk simak video berikut ini. Video ini akan saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, bisnis logistik pada masa pandemi di Indonesia. Yang kedua, tantangan apa saja bisnis logistik di Indonesia. Dan yang ketiga, bagaimanakah strategi menangkap peluang bisnis logistik di Indonesia pada masa ini. Minggu yang lalu, saya dan beberapa komunitas logistik di Indonesia berkumpul mengadakan silaturahmi di salah satu hotel di Jakarta. Kopelindo adalah Koperasi Pengusaha Logistik Indonesia, salah satu koperasi yang digagas atau didirikan oleh para pengusaha logistik yang ada di Indonesia, terutama di Jakarta. Komunitas yang hadir pada saat itu ada SCI atau Supply Chain Indonesia, kemudian Operator Logistik Indonesia, Komunitas Pelaku Logistik Indonesia, Bincang Supply Chain, kemudian IWTL, ya, Indonesia Women Transportation and Logistik, serta Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia atau ALFI. Pada kesempatan acara silaturahmi tersebut dihadiri pula oleh pakar ilmu logistik, yaitu Bapak Setiadi, yang sekaligus beliau sebagai Chairman Supply Chain Indonesia. Dalam opening speech-nya, Pak Setiadi mengatakan bahwa bisnis logistik di Indonesia adalah bisnis yang paling juara alias moncer, alias mengalami kenaikan yang signifikan selama masa pandemi tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Menurut Pak Setiadi, pada tahun 2022, sektor penyumbang terbesar pada bisnis logistik di Indonesia adalah ada 3. Yang pertama, lapangan usaha industri pengolahan yang berkontribusi terhadap produk domestik bruto atau PDB sebesar 18,34% dari total 19,588,4 triliun atau sekitar 3.591,8 triliun dan tumbuh sebesar 4,8%. Kemudian sektor potensial yang kedua adalah pada lapangan usaha perdagangan yang berkontribusi sebesar 12,85% atau sekitar 2.516,6 triliun dan tumbuh sebesar 5,52%. Menyusul di belakangnya adalah segmen pertambangan yang menyumbang sebesar 12,22% atau sekitar 2.393,4 triliun. Nah, mungkin kalau pertambangan hubungannya sama alat berat ya, karena alat berat pun di tahun 2022 adalah konon menjadi penjualan terbesar terbanyak di Indonesia sepanjang masa. Nah, untuk bisnis alat berat ini nanti kita akan bikin sesi yang beda ya, atau sesi khusus untuk membahas tentang bisnis alat berat di Indonesia. Menurut data Kementerian Keuangan pada kuartal pertama tahun 2021 terutama nih ya, biaya logistik Indonesia mencapai 23,5% dari produk domestik bruto atau PDB. Nah, angka ini relatif tinggi dibanding dengan biaya logistik di negara-negara ASEAN lainnya seperti Malaysia misalnya, hanya mencapai 13% dari PDB. Bahkan menurut peneliti dari INDEF atau Institute for Development of Economic and Finance, Pak Ahmad Heri Firdaus mengatakan tingginya biaya logistik menjadi beban tersendiri khususnya bagi industri manufaktur. Hal tersebut akan mempengaruhi daya saing industri dalam memproduksi barang atau jasa. Lebih jauh, juga berdampak pada performa kinerja ekonomi secara makro.
Nah, kalau dilihat dari komponen logistik itu sendiri, yang paling besar adalah transportasi. Jadi biaya transportasi itu dominan ya struktur logistik, ucap Pak Heri Firdaus. Pak Heri juga mengatakan, salah satu tantangan terbesar sektor logistik yang ada di Indonesia adalah belum meratanya infrastruktur konektivitas. Menurutnya, pembangunan konektivitas infrastruktur di Indonesia dengan mengedepankan efisiensi biaya logistik menjadi sangat penting. Nah, senada yang disampaikan oleh Pak Heri dari Indef tadi, ternyata Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Kapten Heri Ginting juga memaparkan hal yang sama. Beberapa kendala yang jadi tantangan khususnya pada sektor transportasi dan logistik Indonesia, diantaranya terkait arus distribusi logistik di Indonesia yang dipengaruhi oleh kondisi geografis dan karakteristik lingkungan yang beragam, serta belum meratanya pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana. Peluang logistik tahun 2023 tetap akan didominasi oleh 3 sektor yang sama pada tahun 2022, yaitu lapangan usaha industri pengolahan, sektor potensial kedua adalah lapangan usaha perdagangan, dan sektor ketiga adalah segmen pertambangan. Wah, ini sektor pertambangan masih asik gitu ya di bisnis tahun 2023 ini. Untuk menangkap peluang itu, menurut Pak Setiadi, ada 5 hal yang harus dilakukan oleh para pebisnis logistik yang saya kutip dari bisnis.com. Di antaranya, yang pertama adalah meningkatkan kapabilitas melalui standarisasi proses, teknologi, dan SDM. Atau Pak Setiadi itu menyingkatnya ketika saat opening speech di acara silaturahmi tersebut adalah PPT. P yang pertama adalah people, kemudian proses, dan yang ketiga adalah T atau teknologi. Kemudian yang kedua, meningkatkan kolaborasi antar penyedia dan pengguna jasa logistik, antar penyedia jasa logistik, serta operator fasilitas logistik. Dan yang ketiga, para pebisnis logistik juga harus meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi serta big data atau artificial intelligence, Internet of Things, dan blockchain untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional logistik. Selain itu, menurut Pak Setiadi, perusahaan juga perlu meningkatkan value added service. Jadi bukan hanya mengejar omset, tapi tingkatkan value, tingkatkan nilai-nilai yang bisa membangun kepercayaan customer terhadap para pelaku logistik. Dan yang terakhir, perusahaan juga perlu meningkatkan kapabilitas dalam pengolahan rantai pasok komoditas secara end-to-end. Atau hal ini akan meningkatkan daya saing komoditas nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap rantai pasok komoditas global. Akhirnya semua tergantung kepada aksi Anda semua sebagai para pelaku atau para pebisnis logistik. Karena ilmu tidak akan merubah hidupmu, tapi akan merubah hidupmu adalah action berdasarkan ilmu. Terima kasih, saya Yusman Effendi, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.